semua. Terima kasih. Pak Rano, silakan Pak Rano. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala Badan Pemulihan Aset dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pimpinan, sebetulnya kita agendakan rapat kali ini memang kita anggap badan baru kejaksaan ini sangat penting bagi kami. Karena memang kita ketahui bahwa fungsi dari badan ini cukup luar biasa. Kita lihat sekali, ini sebetulnya kan badan ini dibentuk untuk menunjang kinerja dari Kejaksaan Agung di bidang Pitsus. Banyak perkara-perkara yang hari ini kita dukung lah Kejagung ini dalam hal penanganan korupsi. Perkara-perkara besar luar biasa yang sedang ditangani dengan nilai kerugian, potensi kerugian negara yang sangat amat besar. Kita lihat saja ada beberapa perkara ya, cuman ini saya lihat bahan yang Bapak kasih ini agak kurang lengkap nanti Pak. Nanti kita kasih waktu lagi, nanti kita juga izin pimpinan Pak Ketua, nanti kita akan rapat dengan Jampitsus juga. Karena ini saling sinergi, saling berkaitan nantinya. Ya, nanti kita ada agenda rapat bersama, karena ini penting, kita mendukung setiap kinerja dari Kejaksaan Agung. Ada beberapa perkara yang kita lihat. Yang pertama, contoh yang Bapak kasus ini adalah kasus Jiwasraya. Jiwasraya ini kerugian negaranya besar ya Pak. Itu kurang lebih kalau dilihat dari penilaian kerugian negara ini hampir 16 triliun ya Pak ya. Yang sudah didapat atau sudah dikembalikan asetnya berapa kepala badan? Berapa? 5 triliun. 5 triliun dari kerugian negara 16,8. Berarti masih ada lebih 11 triliunan yang belum kembali. Kesulitannya di mana, Pak? Kita izin interaktif sedikit saja, biar nanti ada gambaran utuh. Bentuknya apa itu? Nah, nanti karena ini kan Bapak lihat kan di sini kan asetnya bidang tanah, kapal gitu kan, tidak detail ini. Ini kan Bapak ini kan fungsinya sebetulnya penting gini Pak, karena memang ada banyak Pak, ini terus terang Pak. Kita berharap capaian recovery aset yang kita dapat dari tindak pidana korupsi ini harus maksimal Pak. Makanya di luar itu ada isu kan, isu-isu yang nggak benar kan, ada oknum-oknum mengatakan bahwa lah asetnya sekian dijual sekian gitu loh. Nah ini kita nggak mau itu sampai terjadi, makanya fungsi pengawasan Bapak tadi yang Bapak jelaskan tadi detail ini cukup bagus bagi kami. Nah inilah yang menjadi gambaran utuh yang ingin kita minta dari Bapak. Contoh ini kan gini Pak, kalau saya lihat dalam hal penanganan perkara korupsi memang kerugiannya besar-besar Pak. Itu aja nanti Bapak jelaskan ya, Jiwasraya, kasus Asabri, kasus Timah. Nah, ini kan kerugiannya 300 T. Sudah mulai dihitung Pak. Berapa recovery asetnya nanti yang bisa, nanti coba Bapak kasih gambaran. Kasus Dulta Palma Group. Wah ini Dulta Palma ini kerugiannya cukup besar ini, tapi baru masuk kecil ini 6,8 ya Pak ya. 6,8 T yang baru masuk dari kerugian 100 T yang dianggap ya. Nah hal-hal seperti ini yang ingin kita tahu gambaran utuh Pak. Kita dukung kinerja Bapak nantinya. Misalnya, oh kenapa sih kesulitan asetnya dieksekusi? Oh dikuasai pihak ketiga. Oh ada aset yang nggak bisa dieksekusi karena nilainya kok malah mengurang gitu loh. Nah ini akan kita perjuangkan, kita bantu kejaksaan. Karena memang tujuan dari penanganan tindak pidana korupsi ini salah satunya kita kembalian ke negara. Itu yang paling penting. Nah, ini kita minta nanti rapat dengan Jampitsus juga agak detail nanti dengan kepala badan ini agar apa? Agar sinerginya ketahuan, Pak. Oh, Pitsus menghitung kerugian negara sekian. Oh, aset yang bisa diterima sekian. Nah, ini yang dijualnya berapa?
dikembalikan berapa, mekanisme lelangnya seperti apa. Walaupun tadi Bapak bilang ada lelang harus ada dari Kementerian Keuangan dan lain-lain, intervensinya seperti apa. Jangan sampai juga Menteri Keuangan main-main nanti lelangnya kecil, yang asetnya nilainya harusnya 7T, tiba-tiba dilelang 3T, kan nggak boleh juga Pak. Nah ini harus mendapat gambaran utuh kami Komisi 3, makanya kemarin saya usulkan untuk mengadakan rapat dengan Badan Pemulihan Aset. Habis ini kita akan satukan dengan Jampitsus. Nah ini biar mendapat gambaran utuh. Itu saja saya kasih prolog gambaran, nanti silakan kawan-kawan untuk mempertajam. Silakan Pak. Terima kasih. Pimpinan, izin pimpinan. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3, Kepala Badan Pemulihan Aset, Wakil Kepala, mantan Kajati Sumut ya. Ya ada. Terima kasih. Saya ingin meneruskan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Wakil Pimpinan Komisi Pak Rano Alfat tentang Jiwasraya. Pelakunya itu kalau informasi yang kami dapat itu punya 1 lapangan golf, Pak. Kami ingin untuk diberikan penjelasan data itu apa tercatat di Badan Pemulihan Aset. Kalau enggak nanti rapat berikutnya dengan Jampitsus kami minta agar Kepala Badan Pemulihan Aset ini pimpinan agar diikut sertakan dan memberikan penjelasan. Rencananya rapat berikutnya Pak Jampitsus dan Pak Kepala Badan. Permintaan kami pimpinan agar informasi mengenai lapangan golf itu agar disampaikan kepada kami. Itu pertama. Yang kedua, ini mengenai ada laporan masyarakat yang masuk ke Komisi 3 pimpinan tertanggal 15 Mei 2025. Ini tentang satu PT bernama Warna Mekar Karisma Property. Perusahaan ini adalah pemenang lelang dari beberapa aset di mana sudah dia membayar penuh, membayar PNBP, membayar semua persyaratan. Tapi sampai dengan saat ini tanah yang dimaksud itu tidak dapat dieksekusi. Artinya bahwa pemilik barang dalam tanda petik adalah pihak Kejaksaan Agung. Barang sitaan ini. Yang melelang itu adalah Kejaksaan Agung. Sudah diappraise dan itu dibeli di depan publik. Yang melelang adalah kantor lelang negara. Sudah bayar lunas. Tapi sampai dengan sekarang aset itu tidak diserahkan. Ini pada zaman Jaksa Agung Pak Prasetyo ya. Di sini banyak sekali kalau saya lihat ini ya. Ada pendapat dari Jampitsus waktu itu Pak siapa namanya? Ada wakilnya atau asistennya waktu itu adalah Pak Febri sekarang yang merupakan Jampitsus yang mengatakan bahwa seluruh prosedur sudah dilaksanakan. Tapi sampai dengan saat ini belum juga diserahkan kepada yang bersangkutan. Nah, kami minta agar Kejaksaan Agung ini kan juga penegak hukum, melindungi warga negara. PT yang dimaksud ini telah membeli dengan cara yang baik, terang benderang, semua kewajibannya sudah dibayar, tapi sampai dengan saat ini belum juga diserahkan. Oleh karena itu kami minta penjelasan juga dari Badan Pengelola Aset. Mungkin Bapak masih baru atau badan ini masih baru ya, tapi kalau memang nggak bisa memberikan penjelasan saat ini, kami minta agar pada rapat berikutnya dapat memberikan penjelasan kepada kami. Saya rasa demikian. Terima kasih pimpinan.